Tujuan pergi ke tanah suci bukan mau dipanggil haji, bukan mau songkok putih, bongong kebo, sigara acilla, bukan. Tapi berangkat haji semata-mata karena Allah. Puna motor kita nikyoki ajasmi wajar karena memang kita sudah haji. Puna motor kita nikyoki ibu haji boleh karena memang sudah selesai wukuf di Arafah. Yang tidak boleh laroi puna dina nikyoki hajinya. Dan tino sen kaki kurang ajar nek haji tino nama aku syarat bukan lagi dan tino. Kubombe ku itu kalau tidak sebagai hajiku. Ini yang salah. Makanya pada cengi niatnya harus baik. Saya berangkat ke tanah suci semata-mata ridhonya Allah. Langsung saja kita dengarkan bersama ceramah manasik haji yang akan diantarkan langsung oleh dalam antara Dr. Kiai asal Temanggung Memang. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah walimatus safar yang berbahagia, khususnya calon jamaah haji. Siapa namanya? Hasni Nuraini, yang insya Allah tahun ini, bulan ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Tadi kita sudah mendengarkan nasyid dan salawat dari ibu-ibu Majelis Taklim Jannatul Firdaus. Saya lihat seragamnya cantik ini. Kiki sate cicil atau kes ini? Kes. Biasa tuh Majelis Taklim akan ada pada lunasan ngastas. Jadi alhamdulillah. Ya, izinkan saya menyampaikan pesan agama berkaitan dengan ibadah haji. Jadi bukan manasik. Kalau manasik itu lama. Saya di travel itu 17 kali pertemuan baru selesai. Nah ini satu malam. Jadi kira-kira kalau manasi ini mulai berangkat sampai pulang terlalu binalepa. Yang pasti ibu yang akan berangkat. Jadi tanggal berapa lagi berangkat? 16. Ya awas tertumbai. Ya, kembali bagaimana mulai. Bisa konsentrasi ibu. Karena yang saya mau ceramah ini ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan ibu siapa sih? Ibu Hasni. Puna ibu Hasni jangan aku ceramah. Ibu jangan sifat ruah WA. Tapi karena yang saya mau ceramah ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Jadi konsentrasi, jangan dulu main WA. Tidak lama gini, tidak lama. Kira-kira ya 2,5 jam lah.
Ngapa kan lagi balisik kamu pun ceramah sallo. Lama pun pakelon na sinampi na apa ji? Ya tidak ji, tidak lama ini. Ikan cepa, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tidak usah ikan kakap, ikan lele, banyak cakap dan bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan cakalang. Kalau es buah sudah cair, kita pulang. Ibu Asni dan kita semua. Di dalam Al-Quran, setiap Allah menyuruh kita ibadah, tersirat syaratnya lillahi ta'ala. Dari ayat umum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Tena nakusuri setrea rupa tahu. Apa ini? Bugis Bagasan. Campur nih. Ya, saya tidak menyuruh, memerintah manusia itu beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Jadi sholat harus lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala. Cuma hanya haji yang Allah sebutkan langsung, wa atimul hajja wal umrata lillah fasukuki hajinu siagang umranu untuk karena Allah Ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah dan karena Allah kita diwajibkan menunaikan mengunjungi Baitullah bagi yang mampu. Kenapa cuma haji disebut langsung Allah lillahi? Mereka tidak. Allah tidak bilang aqimus sholata lillah. Tidak. Wa atuz zakata lillah. Tidak tahu. Hanya haji. Wa timul hajja wal umrata lillah. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu Asni, dari semua ibadah cuma ibadah haji yang rawan kebengkoran niatna. Kalau puasa tidak, ikhlaski karena tenang ciri, tidak ada ciri-cirinya juga. Sholat ikhlas, tapi haji bahaya ini hajian. Bisa haji niatna ero kini kio ngaji, ibu haji, pak haji, uang ngaji, kering ngaji, gensi itu makanya napau drangin kering Allah Ta'ala bosni walillahi. Jadi tujuan pergi ke tanah suci bukan mau dipanggil haji, bukan mau songkok putih, bongong kebo, sigara acilla, bukan. Tapi berangkat haji semata-mata karena Allah. Punna motor kinanikyo ki Asni wajar karena memang kita sudah haji. Punna motor kinanikyo ki Ibu Haji boleh karena memang sudah selesai wukuf di Arafah. Yang tidak boleh laroi punna kinanikyo ki Hajina. Dan tino seri kaki kurang ajar nih haji tino nama aku sekarang nah. Bukan lagi dentino, kubombeku itu kalau tidak disebut hajiku, ini yang salah. Makanya pada cengi niat tak
harus baik. Saya berangkat ke tanah suci semata-mata ridhonya Allah. Ini dulu yang perlu. Jadi niat ini penting. Satu. Yang kedua, Ibu Asmi dan kita semua, hasil penelitian 50% atau bagi duanya, 1/2 orang yang pergi haji tidak tahu apa mau bikin di atas. Jadi kalau ditanya kapan berangkat, tanggal sekian, mau apa di atas, pohonan minawan jatake. Inilah perlunya manasik supaya niasingi, sampai di sana begini. Ada jamaahku hilang, terpisah dari rombongan, tidak hilang, cuma tidak didapati. Jadi kita datang di Mekah langsung lagi masuk tawaf. Begitu sementara tawaf baru di 2 putaran tidak ada. Nah bilang itu keluarga Ustaz, tene kucini berteri pangkaje ini. Kemana saudara, karena niatnya sumpahin tapi tiba-tiba lagi. Saya bilang jangan lagi cari, ketemu aja gitu sebentar pas saingan. Selesai tawaf ditunggu-tunggu tidak ada, pergi sa'i. Sementara sa'i ditayang tene, Ustaz tene belum purinanku, karena tayi pintu keluar kala, kemana holo, lebagi tawaf pasti sa'i, lebagi sa'i pasti keluarnya di sini. Mitayang menjual si jalan, mitayang tene batu. Saya bilang nih sama jamaah, kita pulang ke hotel sama-sama, istirahat, ganti pakaian ihram, tidur, karena kita mulai tawaf jam 1 malam, jam 3 selesai sa'i. Dari Madinah ini sudah jam 2 jam 4 siang, jadi belum tidur ini. Pulang bagi istirahat, nanti anggotaku yang pergi cari keriaren nih main. Akhirnya pergi cari jam 8 baru didapat. Dari jam 1 ini kita tawaf 1-2-7 jam. Kemana ini gampang? Jadi lipat tawaf karena minro terus. Jadi bukan siapa lagi yang minro meteta, karena pokoknya tena kemarin minro. Bukan pintu gitu, tahu tawaf karena apa busingan. Inilah contoh bukti orang pergi haji atau umroh terus karena ngape rate. Inilah perlunya kita belajar. Dari haji itu singkat Ibu Asmi, singkat rom supaya ini kesimpulan. Kamu sugiok na hajiya Allah jini jauhkan daripada nampu. Kan rukun hajiya dan wajibnya, rukun dan wajib kalau digabung. Pertama itu haji, 1 berpakaian, 2 duduk diam, 3 bermalam, 4 melempar, 5 putar-putar, 6 mondar-mandir, 7 bercukur. Dari 7 ini apa yang tidak pernah dilakukan di Panampu, Pak? Pertama berpakaian, makin asem untuk pakaian. Haji ihram. Jadi pakaian ihram haji ya, begini kita pakai, tinggal tambah kos kaki. Tidak boleh pakai ihram baru tutup wajah, termasuk tangan. Jadi tembak yang pakai kos tangan pun ihram tawa. Kos tangan itu dipakai pergi di masjid pun nabambangin loa, gasilele dongkot limantan, ada segi narupa burak lenta. Tapi kalau ihram tidak pakai kos tangan, karena punggung tangan dan telapak tangan bukan aurat dan tidak boleh ditutup. Muka dan tangan itu
telapaknya dan punggungnya. Memang nasa bukan ditari hadis, palak lagi, telapak lagi. Tapi kalau dibaca ilmu hadis, kalau disebut di telapak tangan, termasuk yang sejajarnya ke belakang. Jadi tidak boleh ditutup punggung tangan. Contoh, ibu, auratnya laki-laki apa? Yang mana? Mulai dari mana? Mulai dari pusat sampai lutut. Itu yang disebut hadis. Auratnya laki-laki, pusat dan lutut. Pertanyaan saya, pajalaya aurat lutut ya? Ini paling aurat dan tidak ada hadisnya. Hadisnya cuma bilang pusat sampai lutut. Kenapa pantat juga aurat? Karena sejajar ke belakang, seimbang namanya. Jadi kalau disebutin telapak tangan, di belakangnya juga bukan aurat. Jadi ini bukan aurat. Jadi jangan makin tutup. Siapa yang pernah umroh atau pernah haji, adakah kos tangan begitu dijual di Mekah? Tidak ada, di pasar Butun dia ada. Kenapa tidak ada di Mekah? Karena bukan pakaian ihram. Jadi semua yang bukan pakaian haji tidak ada dijual di Mekah. Coba kita yang pernah pergi umrah, pergi haji, pergi di penjualkan, adakah di atas dijual cipo-cipo? Hanya si polong aja kecil sigara. Ada dijual di Mekah? Tidak. Berarti bukan pakaian hajiannya. Anda puna model membuat pergi Mekah, ruang jam sebelum mendarat di pesawat. Dan apa asing juga pakai apa kembali sih kan? Kenapa dia apa kembali sih? Si bulan ilah dirate gak gana mengona seperti buas ini. Sekalinya pulang dari tanah suci belum mendarat si polong mami rangka una. Di depan kelihatan, lehernya kelihatan, emas palsunya na pakai ngasih. Jadi sesate rate buas ni jangan ikuti itu. Sebab tu ada ni cipo sudah dibeli, jangan pakai pula. Ngapa kata nak kiki malasi kan pegu kawan. Jadi kalau ada terlanjur dibeli, boleh dipakai itu. Tapi pakai jilbab tertutup. Jadi macam ini itu boleh biasa ibu-ibu ajia pakai apa namanya itu sigara. Ya apa? Ya talili. Tapi tertutup juga sampai di depan. Ini tidak. Begini modelnya. Baik ketika nak studi begini lagi sebenarnya. Bukan jilbaban rakin deh. Dan itu tidak ada di tanah suci. Jadi pun nama kaki apa saya ngerti. Karena saya itu di Mina, kupatopogi jamaahnya. Waktu nak saya bilang kira-kira malam tu nanti dia ulu kan karena kue rambat turaya. Saya fotokopi. Saya tidak bilang jangan difotokopi karena itu tidak ada. Saya bukan itu fotokopi wisuda, motivasi dan sugesti. Jadi tidak difotokopi bawang. Sambil kupas angin songkok na kuceramai Pak Ibu punna difotokopi kaman ne tidak mungkin kulit kecinikan muka. Jari Ustaz tetap Niki pakai itu tapi jilbabnya jangan membuka. Jangan kelihatan rambut dan lehernya. Boleh di leher kelihatan kalau sudah tidak haid. Jadi ibu-ibu yang sudah menopause itu leher sudah boleh kelihatan. Telinga sudah boleh. Ya. Tapi meskipun menopause kalau mau tetap tertutup itu lebih sempurna. Tapi kalau masih haid, telinga, leher tidak boleh kelihatan. Nah, hajinnya tidak boleh nunjuk buta ruang jasa sebelum mendarat kemana itu jamaah yang kosong pamimpa lari tamat riwesi mode asul bau nah
minyak lempur na pakai. Jari tulik lentugemu punguruk nasi na bagam. Nah, ini bos nih penting ini. Kalau ibadahnya kan ada nanti pembimbing, tapi ini sangat penting. Jadi kalau kita ini 50% jamaah haji tidak tahu mau bikin apa, termasuk karena salah ini tuna aja raka, sehingga pulang dari tanah suci malah memperlihatkan aurat. Pakai pakaian kilat-kilatan karena itu tuh bagus, cuma jangkit yang tipis ketembus kelihatan di kulit kan. Ya satu kecil bidang kurang sempat tergale sungguh kanawe kodong haji ya haji prangasem pun nalle haji lompo nampak pakaian nah ya Allah ini jangan kayak begitu ya, jadi kita harus jadi contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2. Yang ketiga, bersih harta yang mau dibawa. Jadi sumber rezeki bersih, kemudian keluar zakat, infak, sedekahnya. Saya tidak tahu kalau travel. Kalau di ONA biasa itu berinfak 1 juta rupiah melalui Kemena di store ke Basnas. Tujuannya apa? Tujuannya tolak bala dalam perjalanan. Tujuannya memudahkan urusan. Tujuannya supaya ibadah semakin lancar. Itu pembersih harta. Kemudian ketiga, bersitongi pergaulan. Jadi tidak jasa kena beser sekitar panah. Dan karena tidak jago kena beser, kajai kau kena museri. Kasih jago. Ini bersih pergaulan, minta maaf. Kemudian tanggal berapa lagi? 16 berangkat. Ya besok masih ada tanggal 15. Kalau ada yang ngajak bertengkar jangan. Pamupora lalampa rimakan nemuko. ABCD sering di insyaallah mau teripak. Kayak mama di penyinggul pantaran dari SPDU. Ternyata lagi punya jurus. Dijaga bersih pergaulan. Terakhir bersih dosa. Caranya tobat. Jadi sebelum berangkat Ibu Asni, tobat kita buat. Tobat itu diawali dengan 1 sholat sunat tobat 2 rakaat. Sengaja saya sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, pengumpu. Sudah sholat tobat yang kedua iktiraf. Apa nih iktiraf? Pengakuan. Niakuin jo dosa-dosa lek bakal dilakukan. Jadi kita akui apapun, akui, paui, tapi tidak lagi lompoi. Kata tomo ngising ya tinta okar lek baka kaman lek baka pengasing. Le bagi ku pakarru ammakku, le bagi ku pakrisi nyawana daengku, bainengku, buraknengku, anakku, matuangku, tetanggaku, le bagi kuali alumna tawa, le bagi tenagu samaya, semua itu namanya iktiraf, pengakuan. Jadi sudah diakui, ni papala poporan mereka dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ampuni dosa kesalahanku. Bajiku terangia ya areka ku kalupaiamu. Lebih banyak mana kira-kira dosa ini Bu? Yang diingat atau yang dilupa? Lebih banyak mana yang diingat atau yang dilupa ini dosa? Lebih banyak yang dilupa. Kan pasti ibu-ibu ini sudah lupa berapa kali bertengkar penjual ikan, pabalut jamua, pabalut skincare kan. Ini semua dimohonkan ampun, baik yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja, baik yang kulakukan di daratan, di lautan maupun di udara. Apalagi di udara, kalau dulu itu hadisnya daratan dan lautan, sekarang udara.
Banyak dosa yang dilakukan melalui udara sekarang. WA, Facebook, banyak ini. Banyak. Makanya kalau Facebook jangan kita terlalu serius. Caci maki orang apa. Saya itu kalau ada yang ikuti saya di Facebook, saya status tuh saya ingin cerita lucu-lucu supaya orang tersenyum bahagia. Jangan bagi serius sekali napakkan ini Jokowi, napakkan ini Anies Baswedan, Ganjar, Prabowo, tidak wajib pemerintah. Nah, ini kita perlu dijaga. Itu namanya dosa lewat udara. Besoknya jadi sudah itu istirahat. Besok pun anak lampe tawa ajek ni kini kana mandi sunat safar. Sudah mandi, pamit semua jawab tangan kayaknya may dijawab manakana. Terakhir dilakukan sebelum berangkat. Terakhir dilakukan sebelum berangkat adalah sholat sunat safar. Jadi pada sambayan tawa punalik banga semenjumai urusan. Jangan dibuat ni sudah sholat safar baru dipingi sarapan, baru dipingi cipiku. Jangan nih. Jadi kalau sudah lagi sholat, tidak ada lagi urusan manusia, langsung. Makanya sholat safar terakhir, usolli sunnatas safar. Sengaja saya sholat safar rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah. Allahu Akbar. Ya, caranya itu takbir orang diangkat di tangan, Pak. Tolong ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau takbir orang diangkat di tangan begini, Allah atau sejajar bahu. Gak ada sekarang kuliah nggak tahu aliran dari mana. Kalau sembahyang begitu, ada begini tuh, ada. Padahal kuliah penampilan kayak orang bertakwa sekali. Begitu, sami Allah liman hamidah begini. Padahal ini salah ini, mesti kalau gerakan begini mesti suruh di bangkainya sere. Apa maunya leleka? Gerakan mancan nih kalau begini. Jadi tolong anak-anak muda jangan sembarang ikuti. Ikuti itu kiai kita, ulama-ulama kita yang biasa iya mau. Allah, tidak. Ini salah pilih nih ya. Jangan sembarang diikuti. Nah, sudah sholat safar, jadi selesai kesembahyang safar 2 rakaat, jangan langsung berdiri, duduk dulu orang, duduk tenang. Ya ini penting ini sampai berangkat karena tidak ada pembimbing. Kalau jalan lagi ada yang pembimbing dan terepelkan. Sesudah sholat safar, duduk tenang. Duduk. Apa dibikin? 1, baca ayat kursi. Dibaca ayat kursi. Tujuannya supaya tidak mudah diganggu jin, setan, iblis. Jadi tenang. Baca li'ilafi Quraisyin supaya tidak was-was, tidak ketakutan, tidak kelaparan, tidak kehausan. Enak di perasaan, tak baru jalan. Tarik nafas dalam-dalam, enak perasaan, tak minta ya Allah, berikanlah saya perasaan nikmat enak seperti ini, mulai berangkat sampai pulang. Berdiri tenang, jangan keronjo-ronjo, jangan tergesa-gesa. Dia bilang itu dulu saya guruku yang ngajar kak, dia bilang mati tonji itu orang tenang, orang sabar kak, tapi mati semua itu orang kejili-jilia. Jadi tenang, keluar dari pintu, baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Ini tahu doa Ibu Asmi dibaca betul ki. Jangan cuma disebut, dibaca, diresapi. Ya Allah, dengan nama tak kering saya berserah diri. Apa maksudnya berserah diri? Istriku, suamiku, anakku, bapakku, mamaku, mertuaku, menantuku, cucuku, rumahku, bisnisku, pekerjaanku, jabatanku, pangkatku, semuanya saya titip sama kita kering. Itu namanya tawakal. Dan jangan berbohong. Banyak jemaah haji pembohong kelas kakap. Pasal saya tersinggung nih alumni haji ya. Haji Tuayan nih Pak. Dan saya cerita kenyataan. Saya pamale-male di pintu waktu sul riballa nang ngeruki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya serahkan semuanya ku titip. Nampak pilih asrama haji sudia pintar lumpul wis salapan at telepon meriban nampu. Boleh listi anu alam buah kuna tinro ko. Jene ka gempal lumpa-lumpa kompor ka. Bobo jangan ku. Pamale-male le bagi nak tawakal. Napa sa nawa-nawa jamallah. Jadi Ibu Asmi, jangan habiskan waktu video call 3 kali sehari ke Makassar. Dah usah dipilih haji pula sa gilat telepon jadi nomai. Saya kasih begitu jamaah aku, Pak, mau ke sini apa? Karena ada jamaah saya di Madinah. Ilalai pun masih kena telepon, rangin pesanan na yano. Bukan naik mai haji terus lagi kayak danggang. Iratir pun masih dari Madinah. Jadi masih antar barang di sini. Skincare nih. Pesanan online nih, berhenti lagi dulu jualan. Kalau belum mau berhenti jualan, jangan dulu pergi haji. Rugi. Sampai di atas Ibu Asmi, kita teriak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang penuhi panggilan tak. Nak ringan taleng kiutku. Nah dan gangan itu nek menurus. Irate gomay tapi menunya 3 kali 1, menelpon, selalu menelpon ke Makassar. Ini tawakal. Jadi kita pokoknya kalau berangkat tidak ada lagi hubungan dengan Makassar. Sekali-sekali menelpon. Jadi saya itu biasa kasih tahu, begitu tiba kabar sampai sudah itu. Kalau ke Madinah, kabar lagi. Mau ke Arafah, kabar, doakan Mama Uku. Begitu. Ada tetangga aku ini, kemarin berangkat. Bisa ziarah juga. Kuliah statusnya, bungu, jangan-jangan minonda, berpati, selfie. Tidak pernah berhenti siaran langsung. Kau kata naik yang ngapa? Mesti menjurate ruangan lo. Ruangnya nyusuk nawajan. Mengajar tena ngaji, api terus nih, Pak. Sering apa jadi ada mak di sini, ada mak di sini. Kita bukan pergi jalan-jalan, pergi haji. Jadi haji itu berat. Bagaimana Ibu Asni? Makin terus berangkat atau makin mundurkan diri? Udah tidak ditanggung yang ke tangan, Pak. Jadi jangkit contoh ya dia leluah. Bukan yang ada di Panampu, yang ada di tempat lain. Yang itu rugi, termasuk tawaf. Misalnya ini potong-potong ini buat tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Sama. Makanya pun tawaf kita buat, nah geser jenis sembahyang. Begitu tawaf, tiba-tiba dia kentut, wajib berhenti tawaf. Pergi berwudu, baru dia sambung di mana tadi batal wudunya. Karena tawaf sama dengan sholat, beda kalau sa'i. Saya tanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak, kalau ada orang sholat di Masjid Jannatul Firdaus, Allahu Akbar, sementara sholat nampak selfie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ase sambayanna tu tena.
Sementara sholat kini secara langsung, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim, batal atau sah? Batal. Nah jadi tawaf secara langsung tuh. Mau lanjut atau mundur? Jangan secara langsung tawaf. Kalau saya silahkan foto-foto, karena boleh jibatan ludu. Tawaf tidak. Logikanya kalau sholat batal wudu tidak sah, tawaf batal wudu tidak sah, maka sholat sambil secara langsung tidak sah, tawaf juga. Jadi maksudnya bukan tidak boleh sama sekali, tetapi serius kalau tawaf. Apa kan yang negara tawaf? Keliling mencari ridhonya Allah. Ia apalagi sibuntul relana karena Allah Ta'ala punna pintuju ki amutar dengan serius. Punna lalaki ki foto selfie bercanda mana pintuju puluh ki kalilin tidak dibuntul ki karena Allah Ta'ala. Ia minta aja itu pila motor ki betul di Makkah pila tapoi, pila tinggi langgai, pila gigi lagi. Katanya sibuntul karena Allah Ta'ala na motor. Apa na sibuntul pun na sa handphone na dyan harus. Sa berselfie ria, sa live Facebook kalau tawaf sa'i. Setiap masuk di masjid status missing. Jadi ini serius ini. Kalau kita mau haji itu belum tentu kita pergi lagi berikutnya. Ada kesempatan berikutnya, belum tentu kita sehat. Makanya mumpung kita berangkat, maksimalkan. Prinsipnya kalau saya di Trepelku sekali berhaji bernilai. Jadi saya kasih tahu jamaah kalau tawaf serius ki, kalau dokumentasi di Gimawi sebelum selesai tawaf ada di grup. Karena kita memang siapkan tenaga khusus mendokumentasi. Guide yang memang dia mendampingi tawaf, tapi tidak perlu dia ikut. Jadi dia mendampingi foto, video, ambil di grup daripada kita subhanallah walhamdulillah rugi. Ini dunia sekarang yang tertentu. Sampai Imam Masjidil Haram pernah suatu hari saya pas di atas selesai salam langsung berdiri. Salah satu himbauannya adalah mengkritik jamaah haji Indonesia yang bukan pergi ibadah, tapi pergi secara langsung ibadah. Jadi perhatian ini, karena bosnya kan masih muda, masih milenial ki. Una nenek-nenek kucerai tanya lu kucaya po ini ka langga apa iya. Masa nenek-nenek itu selfie-selfie. Tapi kalau kayak ibu asli bahaya kalau tidak dikasih lagi. Rugi. Berapa kali bayar? 500 juta atau 300 juta? Rugi. Ya, jiwa-jiwa kayak ibu asli bahaya ini. Punatnya ini orang ini dari bersyukurlah ini. Asal tamanggung kita panggil. Jadi saya tuh suka cerita yang pahit-pahit kah. Nanti di atas, oh iya benar. Itu. Jadi berangkat ki perbaiki niat sampai di atas. Jangan sembarang komentar. Ingat Makkah, Madinah, tanah haram. Apa ini karena tanah haram? Tanah suci. Kapan ada ucapan kotor dicuci. Laundry karena Allah Ta'ala. Kapan ada perbuatan kotor dilondri. Kapan ada tindakan pikiran kotor dicuci. Kontan dibalas. Jadi jangan sembarang dikomentari ini. Jamaah saya itu banyak pengalaman. Orang di depannya jalan tutua dalam hati lagi karena tiba-tiba bantu di kamar tidak bisa jalan langsung bandar bangkena. Karena alergi tidak diperiksa asam urat kolesterol bagus. Karena tiro apa nih kau kan deh sumpahin. Saya kata tidak ada justru. Karena pikir-pikir itu nampak minum rangi. Niat tutua sumpahin dan lekangku japa. Amege-mege. Niat kira tingku. Maka nama tu jadi mari masih hidup.
Punakaman ni Magkina. Teka pau. Dalam hati ini bisa tunji nih sampai di masjid ini kalau begini. Bagaimana cara natawap ini na Magkina lagi na sama. Sampai selesai itu langsung imbana Magkina. Tapi begitu dia ingat, dia kasih air zam-zam, kempes. Makanya jangan sembarang dikomentari. Jadi tobat benar-benar. Kalau ada lain-lain kita lihat, jangan lagi komentar. Siapa tahu juga bukan manusia. Di atas ada malaikat menyerupai, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyas. Ada dua nabi sering muncul di tanah suci, Nabi Khidir dan Ilyas. Mukanya kadang jelek, kadang menjijikkan. Jadi jangan sembarang rantasak namanya. Sinampe tidak enak nih makannya. Semua makanan lihat rantasak ngasing. Makanya diperbaiki, kita berangkat. Kemudian sabar. Haji itu kalau tidak sabar, ngeri. Karena haji ini aslinya memang ujian. Kita akan berdesak-desakan. Nah, mau pisah haji, mau pisah ziarah itu berdesak-desakan. Apalagi kalau pisah ziarah, dia mendarat di Riyadh, baru naik menuju ke Jeddah. Jeddahnya ada dua, naik bus atau naik pesawat. Kemudian masuk ke Mekah dengan jalur-jalur tikus, ujian kesabaran. Enak biasa, enak place sama. Cuma lewat jalur normal, tapi beratnya minta ampun. Jadi semua harus butuh kesabaran. Kesabaran tinggi, jangan suka mengeluh, jangan suka marah-marah, jangan suka mojok. Ya, itu. Kemudian puncak haji Ibu Asni, wukuf di Arafah. Itu wukuf, Bu, Pak, waktunya sesudah tergelincir matahari sampai maghrib tanggal 9 Dzulhijjah. Itu tanah Arafah, bukan tanah haram. Yang tanah haram itu Mekah, Mina, Muzdalifah, Madinah. Itu di tanah haram. Arafah sama dengan penampu, tanah halal. Dia hanya mulia ketika ketemu waktu, yaitu tanggal 9 Zulhijjah sudah duhur sampai terbenam matahari, cuma 6 jam. Nah, tolong Ibu Asni yang mau pergi haji, antara duhur sampai terbenam matahari, jangan tidur, jangan main-main, jangan bercanda, full ibadah, ngaji, zikir, doa sampai maghrib. Kujini biasa jamaahnya pun namari masa asyikudini ibadah, sikiri, ang ngaji, sanggena tete 10 sere. Begitu masuk duhur, Nikodimi rita dodo. Tanggal nih, atin nih, berarti dia tidur di waktu yang salah, zikir di waktu yang salah. Jadi kalau pagi tidur di istirahat, jangan pergi jalan-jalan. Biasa begini, jama ka puna mari basa lari meri arah rib jama rahma. Apoto-poto, cini onta naganga poto, tallo onta buntur, tallo naganga poto. Lepas kena cini hasil naga, gangang ontayan ayah. Istirahat kalau pagi, sudah duhur, minta apapun yang kita minta. Itu nih waktu yang istijabah, mustajab. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Jadi kita wukuf dengan sempurna dan selanjutnya mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, ikuti arahan-arahan pembimbingan. Mudah-mudahan ini nanti Ibu Asni sehat berangkat, sehat pulang,
banyak minum air putih, air zam-zam, vitamin, karena panas kini di atas. Sari Bambang. Ya mudah-mudahan ketemu Ki. Saya insya Allah berangkat tanggal 27 dari sini ke Jakarta. Jakarta langsung Madinah, Madinah 7 hari, masuk Mekah 10 hari, kemudian rumah transit 5 hari, masuk Arafah, Mina 3 hari, kembali ke rumah transit 3 hari, pulang ke sini. 27 berangkat, 25 Juni sudah ada di Makassar, 30 hari. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau juga pergi haji, Bu? Ya mau sekalian dulu, mau? Sudah bagi mendaftar? Nah, ini jadi masalah lompon nih. Nah kan Ustaz doakan aku dong bareng begitu aja. Kalau sudah bagi mendaftar, nah karena belum tuh kan malas tak mati di kepala doang nggak? Jadi daftar dulu. Pak Nasai, kalau ONH biasa yang berangkat 2024 itu daftarnya 2011. Berapa tahun itu? 13. Tapi kalau daftar ke 2024, insya Allah berangkat tahun 2054. ONH biasa. ONH plus yang berangkat 2024 itu daftarnya 2018, 2018, 6 tahun yang lalu. Kalau mendaftar 2024 itu berangkatnya diperkirakan 2031, 7 tahun. Tapi aman, pasti bisa, pasti tak jadwal karena dia masuk di regulasi. Jadi pilih kalau mau yang lama biasa, mau yang tidak terlalu lama plus. Nah ada tips ini terakhir sebelum kututup Ki. Untuk dapat nomor kursi minimal berumur 12 tahun. Aku jini totoi dari panampu pun nantama mi SMP anak nanda beli mi motor. Siapa beli na motor ka 25 juta, MS ka 30 juta. Daripada motor kibali yang jemping-jemping at palap-palap tubur kita sa kantor polisiya, bajikangan nomor porsi kibali yang anak. Umur 12 tahun, balikan nomor porsi. 30 tahun na berangkat, umur 42. Mungkin mati lagi, ia tahu dilunasi. Karena pun ia tidak mungkin ada pikir pihak ia, karena anak yang jadi. Tua pijay kanina natarkan ang magkuriolo, nasasala jagi. Tapi begitu umur 42, inagi porsina, dia lunasi sendiri. Ya Allah terima kasih, Allah terima kasih mirkat dapat doangan na mag-iyapo ni bubu-bubun tak rikurga. Didoakan anak, warisan terbaik adalah nomor porsi. Jadi orang biasa mungkin datang dengan anak kalau yang masih 12. Pasal misalnya tayang ka masih anak-anak, asifat tol ini ajar anak-anak ka Pak. Nah, ada nomor porsi ini na haji magi ini terdaftar. Jadi jam lagi malas sholat dina. Jadi lagi suka merokok masuk calon haji baru merokok Jadi sembarang bergaul. Begitu pakai jilbab na calon haji begini ada nomor porsi. Jadi dia jaga dirinya. Begitu Pak Ibu, lebih baik ambilkan nomor porsi anak kita terima bagi umroh. Karena kalau umur 50 baru daftar pemerintah, 80 tahun baru berangkat pun nalah buburutan. Tapi jangan sampai dulu lagi panggilan na berwangin na may dunlaya. Mani-mani kamu bagian pengen rini. Jadi ini saya berani ceritakan karena saya praktekkan. Saya tidak ada uangku Pak, lebih banyak uangnya dari saya, tapi karena tidak napikir tidak dapat. Saya aku rencanakan mentong ya anakku begitu umur 12 aku ambilkan porsi duit nilai tahu tapi ternyata kalau kuat kini ya gak ada jalannya. Aku ambilkan porsi
kan berangkat itu minimal usia 18. Berikan porsi. Adiknya 12 tahun kok berikan gila. Jadi aman nih sampai waktunya berangkat tidak ada masalah karena ada nomor porsinya. Ada saja rezekinya kalau kita serius. Yang pergi haji bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang yang serius dan dipanggil oleh Allah. Jadi kalau terakhir kalau mau pergi tanah suci, amalkan 3 surat. Jadi sering kita baca surat Yasin setiap malam. Yang kedua baca surat Al-Waqi'ah. Ini 2 kalau dibaca insya Allah bisa haji. Kalau sudah dibaca itu belum tidak bisa haji, tambah lagi 1 surat. Surat tanah atau surat bala sertifikat bisa begitu ya. Mudah-mudahan kita semua ini sehat walafiat dan Allah tidak mencabut nyawa sebelum berangkat juga ke tanah suci. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.